kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, diberikannya kita kesehatan, waktu luang, umur panjang, sehingga pada malam hari ini dapat bertemu di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu belajar 100 hadis. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-37. Akan saya bacakan matan dari hadis beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana agna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi di taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, ana agna syurakai, aku, kata Allah, agna syurakai, tidak membutuhkan sekutu, anisyirki, dari sekutu denganku. Man amila amalan asyraka fihi, barang siapa yang berbuat satu amalan yang mensekutukan denganku, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ghairu ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan amalannya dan sekutunya. Jadi maksud hadis yang ke-37 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha suci dan maha tinggi. Nah, Allah tidak ingin disekutukan, disamakan, disandingkan dengan yang lain. Barang siapa yang dia beramal kemudian amalnya itu dipecah, artinya tujuannya bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada yang lainnya. Nah, bisa jadi kepada sesama manusia, ya. Dia beramal, amalnya amal solih, ya, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sholat, ya. Ketika sholat, karena banyak masyarakat, banyak jamaah, dikhusyukkan bacaannya, ya, sholatnya diperpanjang agar dianggap alim. Nah, maka ketika dia sholat bukan berharap mardotillah, bukan berharap ridho Allah, tetapi ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dinilai oleh manusia sebagai orang alim, maka amal itu akan sia-sia. Taraktuhu wa syirkahu, Allah akan meninggalkan amaliyanya dan sekutunya. Jadi Allah nggak akan menilai itu semua. Nah,
maka ketika kita beribadah, karena ini mengena kepada orang yang beribadah. Jadi orang yang tidak beribadah tidak kena. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam hitungan. Nah, kepada orang-orang yang mereka beramal soleh itu ada kemungkinan untuk syirik. Ya, syiriknya adalah syirkul asghar, yaitu mensekutukan itu dalam arti menganggap berharap kepada selain Allah. Padahal amal itu harusnya ditujukan kepada Allah. Ikhlasun niat. Jadi ikhlasnya niat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kemudian dicampur adukan antara satu karena perintah Allah, dua karena ingin disanjung, ya. Bersedekah agar dianggap dermawan, ya. Berperang di medan jihad agar dianggap sebagai mujahid, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi berperang karena Allah sudah benar, tapi agar dianggap sebagai seorang mujahid, dianggap sebagai seorang pemberani, disanjung sebagai pahlawan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, lebih-lebih bagi kita, ya, orang-orang yang dekat dengan ilmu ini bahaya memang, ya. Jadi orang yang berilmu itu nanti punya penyakitnya itu tadi apa? Riya, ya. Karena punya ilmu, punya kelebihan, maka menganggap orang lain tidak pandai, tidak faham. Akhirnya menganggap bahwa dirinya adalah alim ulama, ya. Tidak boleh. Jadi tujuan kita ya menyampaikan ilmu, karena memang itu perintahnya, tanpa diembel-embel yang lain, ya. Ya, masalah nanti ada manusia yang memuji kita, ustadz, atau mungkin kiai, itu pujian sanjungan yang bukan tujuan kita. Jangan sampai kita terjebak pada sanjungan manusia, ya, karena dianggap alim kemudian semakin dibuat-buat, ya, semakin menunjukkan keilmuannya, bukan karena Allah tetapi karena ingin disanjung manusia. Maka Allah akan apa? Taraktuhu syirkahu, ya. Allah akan meninggalkan amaliannya dan sekutunya. Jadi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita, orang-orang yang dekat dengan amal soleh itu harus bisa menjaga hati dan niat kita, sehingga betul-betul lurus beramal karena Allah, ya, bukan karena yang lainnya, bukan karena manusia, bukan karena takut tidak punya teman. Nah, bisa jadi kan begitu. Oh, teman-temannya rajin sholat di masjid. Nah, kita ke masjid, tapi bukan karena Allah, tapi karena agar banyak teman. Nah, itu tidak boleh. Maka harus dibersihkan niat kita, sehingga ketika kita beramal karena Allah, ya, sesuai dengan contoh Rasulullah. Jadi jangan sampai amalia kita hilang, musnah, sirna karena ada niat lain selain Allah. Nah, ini memang berat, ya, berat bagi kita semua, bukan hanya kepada tolabul ilmi, ya, atau murid, tapi juga lebih-lebih kepada mudarris, guru, ustadz, asatid, ya. Itu bahaya. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin memungkinkan seseorang itu untuk berbuat riya dalam arti menunjukkan keilmuannya, menunjukkan kelebihannya. Nah, itu memang bahaya, ya. Jadi orang yang berilmu, orang yang dermawan, kemudian orang yang pemberani, mujahid fisabilillah, itu semakin tinggi, semakin semakin banyak godaannya. Tapi bagi orang yang tidak beramal atau beramal maksiat, tidak ada hitungannya. Kenapa? Karena dia tidak ada kaitannya dengan amal soleh. Justru yang dekat dengan amal soleh ini yang bisa disusupi sifat sifat riya tadi, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya.
ini yang harus kita jaga agar benar-benar ketika kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya ya. Jangan beramal karena takut pada atasan, pada pimpinan, tapi kita beramal karena Allah. Karena ini memang diperintah Allah dan Rasulnya, maka akan dicatat sebagai amal soleh kita semua. Demikian materi hadis yang ke-37 ini. Semoga kita dapat meluruskan niat kita ketika beramal soleh, maka kita niatkan, kita ikhlaskan amalia kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena ketika kita beramal karena yang lainnya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mensandingkan Allah dengan yang lainnya, maka amaliannya akan apa? Taraktuhu wa syirkahu. Allah akan meninggalkan amal kita dan sekutu yang telah kita jadikan sebagai tujuan. Demikian hadis yang ke-37 ini. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin terjaga amalia kita dari perbuatan noda-noda dosa. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun min wafatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.